dengan posisi pelatih timnas U23 yang dikembalikan ke Sintayong. Nah, ini menarik. Apakah Malaysia juga akan mengikuti jejak Indonesia dengan memberikan posisi Kim Pan-gon untuk melatih timnas U23, saudara-saudara? Sebab negara lain seperti Vietnam itu juga langsung ditangani oleh Philippe Troussier. Begitu pula dengan Thailand yang akan kembali mempekerjakan Mano Polking di timnas U23, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang mendidik maupun yang tidak mendidik. Baik yang menghibur maupun yang bikin sedih. Baik yang menarik maupun yang membosankan. Baik yang terkini maupun yang sudah basi. Pokoknya bebas saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang tim nasional U23 yang ternyata kembali akan ditangani oleh Sintayong. Meskipun akan ada 2 turnamen U23 dalam waktu dekat. Piala AFF U23 di Thailand pada bulan Agustus dan kualifikasi Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan di Solo pada bulan September 2023. Kenapa ini perlu kita bahas, saudara-saudara? Karena di negara tetangga tim U23-nya juga akan langsung ditangani oleh pelatih timnas senior. Kita sebut Philippe Troussier di Vietnam dan Mano Polking di Thailand. Nah, jadi ini malaikat das. Ini perlu kita nanti tunggu apakah Malaysia juga akan mengambil langkah yang sama dengan Kim Pan-gon ditunjuk menjadi pelatih timnas U23 karena ya ini juga timnas U23 ini juga penting karena akan menjadi semacam tim cadangan untuk timnas senior, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Ini saudara-saudara, dengan jadwal pada tim nasional tahun ini semester kedua tahun ini tuh jadwalnya sangat padat sekali. Tim nasional baik senior maupun junior itu padat sekali. Tim nasional senior itu akan ada ya seperti biasa FIFA Matchday September. Kemudian ada kualifikasi Piala Dunia 2026 itu Indonesia akan mulai pada Oktober. Kemudian ada lagi November. Kemudian selain itu juga ada Piala Dunia U17 bulan November Desember. Kemudian ada Piala AFF U23 bulan Agustus. Kemudian ada kualifikasi Piala Asia U23 nanti bulan September. Bertepatan dengan FIFA Matchday. Kemungkinan besar jadi tampaknya Indonesia pada bulan September nanti tidak akan menggelar FIFA Matchday. Itu terbukti karena PSSI sudah memutuskan menunjuk Sintayong sebagai pelatih timnas U23. Artinya saudara-saudara saat FIFA Matchday September nanti akan tim yang akan dipanggil adalah timnas U23 yang akan tampil pada kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kebetulan Indonesia ada di grup K bersama dengan Turkmenistan dan Taiwan. Dan pertandingannya akan digelar di Stadion Manahan di Solo. Dan bertepatan dengan FIFA Matchday ini otomatis senior tidak akan main dan tim U23 kemungkinan akan bisa tampil dengan skuad penuh. Dengan tim terbaik, dengan legiun-legiun pemain Eropa bisa didatangkan. Pemain-pemain yang main di luar negeri, pemain abroad itu bisa didatangkan untuk menangani Piala Asia
U23. Karena Piala Asia U23 ini akan menjadi kualifikasi untuk Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Nah, jadi ini harus diperlakukan dengan sangat serius dan harus diperlakukan dengan prioritas tinggi, harus ditangani oleh pelatih yang benar-benar mumpuni, oleh pelatih yang benar-benar bagus. Karena Indonesia belum pernah tampil di Piala Asia U23 ini, saudara-saudara. Jadi ini penting sekali, karena ya itu tadi ada Olimpiade di situ, ada Olimpik. Nanti kalau Indonesia lolos ke Piala Asia U23, Piala AFC U23 itu nanti tahun depan. Kalau nggak salah bulan Maret atau bulan apa gitu. Itu akan ada 4 tim yang akan lolos ke Prancis, ke Olimpiade Prancis 2024. Dan kebetulan kan kemarin sebelumnya kan Erick Thohir sudah mengatakan kontrak Sintayong itu akan diperpanjang 1 tahun sejak Juni 2023. Berarti kemungkinan sampai Juni 2024. Itu nanti kan bisa jadi tergantung dari hasil termasuk di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024, saudara-saudara. Jadi ya itu seperti itu planning jangka panjangnya. Tapi sebelum tampil di Piala Asia U23 pada September nanti, saudara-saudara, Timnas U23 ini akan tampil lebih dulu di Piala AFF. Ini yang nyempil ini. Jadwalnya yang kurang strategis karena Piala AFF U23 ini akan digelar pada Agustus dan itu tidak bertepatan dengan kalender FIFA, dengan FIFA Matchday. Dan Piala AFF U23 2023 ini akan dilaksanakan di Provinsi Rayong dan Provinsi Chonburi di Thailand. Kebetulan Indonesia ada di grup B dan akan bertemu Timor Leste dan Malaysia. Ini saudara-saudara, ini. Indonesia akan bertemu Malaysia di Timnas U23 dan Timor Leste. Kemudian jadwalnya Agustus dan ini bisa menjadi pertandingan pemanasan untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Jadi karena hanya berselisih beberapa pekan aja, beberapa minggu aja, nggak sampai sebulan lah, Agustus ke September. Kalau itu ini nanti Piala AFF U23 ini akan digunakan sebagai ajang pemanasan dan pelatihnya juga Sintayong. Sintayong akan menangani tim ini, tim U23 yang di Piala AFF U23 dan Piala Asia U23. Jadi ini akan terjadi kesinambungan, kesinambungan kepelatihan sehingga ini akan ya langsung aja sinkron dan ini akan membuat gengsi Piala AFF U23 maupun level kualifikasi Piala Asia U23 ini akan naik, akan tinggi karena kemungkinan besar Sintayong akan bermain dengan sangat serius, akan sungguh-sungguh akan menampilkan beberapa pemain muda Indonesia yang mungkin saja akan dipanggil dari luar negeri juga, saudara-saudara. Selain memanggil opsi pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand atau mungkin saja si Elkan Bagot, bisa atau si siapa ya? Usia 23. Si Pratama Alhan. Bisa juga nanti timnas ini, skuad U23 asuhan Sintayong ini dihuni oleh pemain-pemain dari lulusan Piala Dunia U20 2023 yang batal. Kalau feeling saya sih, kemungkinan Sintayong akan menggunakan pemain-pemain itu. Pemain-pemain dari Piala Dunia yang batal itu. Seperti Hoki Caraka di situ, seperti Arkan Kakak, Arkan Fikri, kemudian seperti si Ronaldo Kuateh, Dava Fasya, Robi Darwis, Kakang Rudianto. Kemungkinan besar akan seperti itu dan itu akan dilihat juga apakah nanti butuh pemain-pemain yang abroad seperti Marcelino Ferdinand, seperti Elkan Bagot, seperti Pratama Arhan. Itu akan dilihat dulu. Tetapi feeling saya mengatakan itu adalah pemain-pemain U20 yang waktu itu gagal. Kemudian bisa juga ditambah beberapa pemain lulusan Garuda Select yang sekarang sudah mulai main di timnas
di Liga Indonesia, di Liga 1 2023-2024 yang sudah mendapatkan kesempatan main di tim utama. Contohnya seperti si Muhammad Ragil yang kemarin di Bayangkara FC itu menjalani debut dan langsung mencetak gol waktu Bayangkara Presisi Indonesia dikalahkan PSIS Semarang 1-3. Nah, itu pemain-pemain seperti itu bisa digunakan untuk timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23 itu dan kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang akan digelar di Solo pada bulan September mendatang, saudara-saudara. Jadi akan menarik ini. Jadi akan ada pemain-pemain muda yang diberi kesempatan, yang diberi jam terbang untuk bermain di timnas U23. Pemain-pemain usia 20, 21, 19 yang akan naik kelas langsung ke U23 dan ini bisa jadi akan menjadi tulang punggung tim nasional Indonesia di masa depan. Akan menjadi pelapisnya Asnawi, pelapisnya Pratama, pelapisnya Rizky Ridho, pelapisnya Shen Patinama, begitu saudara. Dengan dipekerjakannya Sintayong di timnas U23, saudara-saudara, otomatis posisi Indra Syafri akan dikembalikan lagi kepada pelatih timnas U19 dan timnas U20 seperti sebelum-sebelumnya. Karena posisi direktur teknik ini sudah pasti akan menjadi milik orang Jerman. Orang Jerman yang kandidatnya kalau rumornya sih Joachim Löw, Oliver Kahn, atau Lothar Matthäus. Lothar Matthäus, legenda sepak bola Jerman. Itu rumornya seperti itu. Jadi si Indra Syafri akan dikembalikan ke timnas U19 dan timnas U20 dan itu memang habitatnya Indra Syafri itu di situ. Dia sangat jeli untuk mencari pemain, istilahnya adalah blusukan ke seluruh Indonesia untuk mencari pemain-pemain U19, pemain-pemain U20 yang akan dikembangkan untuk menjadi backbone, menjadi tulang punggung Indonesia di masa depan. Dan yang menggembirakan adalah PSSI, Erick Thohir sudah mengatakan bahwa timnasnya asuhan Indra Syafri ini, timnas U20, U19 ini nanti akan dikirim ke Asian Games. Asian Games 2022 sebenarnya, tetapi mundur setahun dan akan diselenggarakan di Hangzhou di China. Itu kalau nggak salah bulan Oktober dan itu bulan Oktober atau bulan November. Jadi memang jaraknya pendek-pendek dan waktunya singkat. Dan ini tim yang akan main di Asian Games 2022 di Hangzhou ini tidak dibebani target karena mereka hanya diberi jam terbang, diberi latihan, diberi kesempatan untuk menjalani kompetisi internasional karena pemainnya ini akan menjadi backbone di masa depan. Kalau misalnya ini nanti pemain-pemain usia 19, usia 18, usia 19 yang dimainkan, otomatis kan tahun depan mereka akan bisa tampil di Piala AFF atau di kompetisi Piala Asia U19, Piala AFF U19, bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia U20. Seperti itu. Jadi memang berpikirnya program jangka panjang sehingga ya harus ada pembagian tugas antara Indra Syafri, antara Sintayong, antara Bima Sakti dan nanti dengan direktur teknik yang baru, saudara-saudara. Dengan ditunjuknya Sintayong sebagai pelatih timnas U23, saudara-saudara, ini persaingan di level U23 Asia Tenggara ini akan ketat, saudara-saudara, akan ketat. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena Vietnam itu juga menunjuk Philippe Troussier sebagai pelatih timnas U23. Pelatih timnas U23. Kemarin Philippe Troussier sudah ikut melatih di SEA Games. Sekarang dia akan kembali menukangi timnas U23. Berarti ini akan ada pelatih-pelatih kelas dunia. Kemudian di Thailand dengan kegagalan siapa kemarin Isara Sitaro, ini ada wacana, memang belum pasti saudara, ada wacana untuk mengembalikan Mano Polking menangani dua tim sekaligus, timnas U23 dan timnas senior seperti waktu tahun 2021 saudara-saudara. Kalau ini dilakukan, ini juga akan semakin menarik saudara-saudara, karena akan ada 3 negara besar di Asia Tenggara yang serius mengelola tim di U23, apalagi Thailand
kan sudah lama tidak juara di SEA Games. Gengsi mereka sudah apa ya? Gengsi lah istilahnya, harga diri mereka sudah sedikit tercurah. Nah, kemudian sekarang tinggal Malaysia. Malaysia ini apakah Kim Pan-gon juga akan turun kelas, ikut menangani tim U23 karena tim U23 Malaysia itu terbukti gagal total. Bukan hanya tim U23, tim U17 dan tim U19 juga gagal total. Gagal memalukan hanya karena sebuah gengsi klub yang tidak mengizinkan pemain tampil dengan alasan bukan agenda FIFA. Karena tim pemain utama Malaysia yang senior, junior maupun veteran itu akan ditampilkan di Piala Dunia kalau lolos. Masalahnya kan nggak lolos-lolos, jadi kok sombong amat ya. Nah, itu saudara. Jadi ini akan menarik, akan ada persaingan di level U23 yang pelatihnya pelatih kepala. Apalagi Myanmar dan Laos itu juga sama, mereka menampilkan pelatih kepala mereka di timnas U23 ini, saudara-saudara. Jadi ya kita nantikan aja nanti bagaimana, apakah Malaysia masih gengsi atau tidak. Penunjukan Sintayong sebagai pelatih timnas U23, saudara-saudara, ini akan bagus buat pemain-pemain muda Indonesia. Khususnya pemain-pemain yang kemarin batal ke Piala Dunia U20. Khususnya buat pemain-pemain yang berusia 18, 19, 20, 21 yang masih memiliki asa, masih memiliki mimpi untuk bermain di tim nasional Indonesia. Karena dengan Sintayong langsung menangani ini, mereka akan mendapatkan ilmu, akan mendapatkan pendidikan, akan mendapatkan cara bermain sepak bola yang baik dan benar, akan mendapatkan latihan fisik yang proper, yang mumpuni, yang bagus, akan mendapatkan suntikan mental, suntikan motivasi, akan mendapatkan intinya akan mendapatkan pendidikan yang bagus, pendidikan dasar yang bagus untuk modal mereka ke depan. Dan ini akan ada banyak sekali pemain muda Indonesia yang harus berterima kasih dengan PSSI dengan mengembalikan posisi Sintayong sekaligus melatih timnas U23. Bukan berarti Indra Safri tidak bagus. Indra Safri juga bagus. Pemain muda Indonesia beruntung punya Indra Safri, tetapi akan semakin lebih lengkap, lebih sempurna kalau ditangani langsung oleh Sintayong, karena Sintayong ini sangat detail, sangat disiplin. Ini yang penting. Disiplin itu bagi pemain muda itu adalah napas. Kalau Anda tidak disiplin, Anda tidak bernafas. Kalau Anda tidak bernafas, Anda mati. Nah, ini yang selalu ditanamkan Sintayong, dan itu sudah terbukti. Sudah terbukti di tim nasional U23 yang kemarin tim nasional U22 yang kemarin tampil di SEA Games. Karena sebagian besar pemainnya adalah backbone, adalah tulang punggungnya berasal dari pemain-pemain yang dibina oleh Sintayong di timnas U20 yang waktu untuk Piala Dunia U20 2021 yang kemudian langsung potong generasi naik ke timnas senior. Dan ini akan bagus, saudara-saudara, akan bagus, dan memang itu yang harus dilakukan karena tim U23 ini ibaratnya adalah tim cadangan, tim pelapis untuk timnas senior. Dan itu akan menjadi semacam kesinambungan, keberlanjutan. Nah, jadi kalau nanti timnas senior ada yang cedera, diambil dari timnas U23 supaya gapnya tidak terlalu jauh. Kalau ada timnas senior yang belum siap, akan diambil dari timnas U23 ini supaya bisa langsung mengikuti. Jadi tidak lagi kaget kalau kita mengambil timnas U20 atau timnas U17 yang pelatihnya beda misalnya, itu akan terjadi gap, terjadi adaptasi lagi dan butuh waktu yang cukup lama. Pemain akan bingung, tetapi kalau terjadi kesinambungan seperti itu akan memudahkan. Dan saya rasa ya memang dengan ketua umumnya seperti Erick Thohir yang punya pengalaman memimpin klub sepak bola internasional yang bagus itu ya memang berpikirnya adalah holistik secara menyeluruh dan ke depan. Memikirnya jangka pendek, jangka panjang, sehingga Indonesia itu ya Erick Thohir kan sudah mengatakan negara tetangga ini udah berisik. Media tetangga ini udah berisik karena takut dengan kebangkitan sepak bola Indonesia, saudara-saudara. Terus bagaimana dengan target, saudara-saudara? Ya nggak usah dibebani target. Kalau untuk Piala AFF U23 ya anggap aja itu sebagai bonus. Kalau
bisa juara itu bonus. Tetapi kalau untuk kualifikasi Piala Asia U23 ya kita harus lolos, saudara-saudara, harus lolos ke Piala Asia U23 tahun depan karena itu menjadi ajang untuk kualifikasi Olimpiade 2024. Dan target yang paling penting ya kita lolos ke Olimpiade 2024 di Paris karena sudah sangat lama Indonesia tidak tampil di Olimpiade. Terakhir kita tampil itu waktu Olimpiade Melbourne tahun 1956. Waktu itu kita sampai di mana ya? Indonesia mengejutkan pokoknya waktu itu, saudara-saudara. Kita dikalahkan Uni Soviet. Kita sempat menahan imbang Uni Soviet. Kemudian ketika pertandingan replay, pertandingan ulangan, kita dikalahkan Uni Soviet. Dan saya rasa ini kesempatan emas Indonesia untuk tampil lagi di Olimpiade. Begitu pula di Timnas Senior, ini kesempatan yang bagus untuk mencoba melangkah sejauh mungkin di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi nanti kalau Indonesia bisa lolos ke Olimpiade dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026, ini kan sesuatu yang sangat membanggakan, saudara-saudara, dan itu harus kita dukung bersama. Harus kita kita dukunglah. Kita sebagai pendukung Indonesia, sebagai supporter Indonesia itu kita harus dukung. Kita beri kritik, kita beri saran, kita beri masukan yang membangun. Itu, saudara-saudara. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Timnas U23, tentang tim istilahnya itu tim B, tim cadangan, tim pelapis untuk tim nasional senior. Kita sudah bicara panjang lebar tentang jadwal yang akan mereka lakukan, tentang pertandingan yang akan dijalani, tentang komposisi pemain yang mungkin saja diambil, kemudian tentang persaingan di regional, di kawasan, di Asia Tenggara yang tampaknya pelatih-pelatih seniornya, pelatih-pelatih tim utamanya, pelatih-pelatih kepalanya, head coach, itu juga langsung mengambil alih Timnas U23. Ini menunjukkan bahwa Timnas U23 itu bukan kaleng-kaleng, saudara-saudara. Bukan main-main, sehingga negara-negara tetangga, negara-negara sekitar Indonesia itu juga mempekerjakan pelatih yang benar-benar berkualitas. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, ya pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara sudah panjang lebar nih sampai mulut berbusa-busa, saudara-saudara. Dan saya rasa udah cukup. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan, jadi wajar kalau salah. Namanya juga fake, namanya juga palsu, komentator palsu. Tapi kalau benar, saudara-saudara, berarti itu sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspiratif, menyenangkan, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, saudara-saudara. Abaikan saja. Jangan ditonton, di skip. Tetapi jangan juga di-report, saudara-saudara. Kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya yang jauh tidak berguna, yang jauh tidak bermutu, yang jauh membosankan. Salam olahraga dan merdeka!